Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Ekonomi Islam dari kelompok 4 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar teori ekonomi. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing mengerjakan memenuhi tugas dengan judul materi berikut. Judul dari materi kami ialah memahami konsep mekanisme pembentukan harga di pasar, koefisien, elastisitas, dan penetapan harga oleh pemerintah. Di slide kedua adalah anggota kelompok yang masing-masing ada 6 orang, yaitu yang pertama Jose Bekti Satria, yang kedua Dwi Sinta Febrian, yang ketiga Nafila Nur Afida, yang keempat Zahra Maulidatul, yang kelima Rifda Sabila, dan yang keenam Muhammad Ashkur Niam. Di sini ada rancangan isi. Yang pertama ialah menjelaskan mekanisme pembentukan harga di pasar, yang kedua menjelaskan efisien dan elastisitas, yang ketiga ada surplus konsumen dan produsen, yang keempat hukum harga dan keseimbangan baru, yang kelima menjelaskan kebijakan penetapan harga oleh pemerintah. Di slide berikut ada pengertian harga pasar. Apa sih pengertian harga pasar? Harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Harga pasar disebut juga harga keseimbangan atau equilibrium. Terdapat 3 cara yang bisa dipergunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan harga pasar tersebut, yakni dengan contoh yang memakai angka, dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Menentukan secara matematik. Faktor yang paling penting dalam pembentukan suatu harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Menjelaskan koefisien elastisitas. Elastisitas adalah suatu bilangan yang menginformasikan kepada kita persentase perubahan yang terjadi pada suatu variabel sebagai reaksi suatu perubahan 1% pada satu variabel lain. Apakah ini bereaksi cukup signifikan atau tidak? Menurut M. Nuryanto Al-Arif dan Eus Amalia 2010 dan menurut Fair 2007 dalam ilmu ekonomi, dengan logika sederhana kita dapat mengetahui bagaimana perubahan dalam satu variabel seperti harga, tingkat bunga cenderung mempengaruhi perilaku, begitu juga sebaliknya. Jika permintaan tempe mengalami penurunan, maka akan terjadi pengurangan terhadap produktivitas tempe tersebut. Untuk melihat derajat kepekaan permintaan barang terhadap perubahan harga dapat didefinisikan melalui perhitungan koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan diukur persentase perubahan kualitas diminta dibagi persentase perubahan harga. Dirumuskan dengan ED sama dengan delta H per delta P dikali P per H. Untuk mencari delta P itu adalah H2 dikurangi H1, dan untuk mencari delta P itu P2 dikurangi P1 kali P per H. Ini adalah contoh soal dari elastisitas permintaan. Di sini ada kolom P dan H, dan ini adalah rumus delta H per delta P dikali P per H. Untuk mencari delta H itu adalah H2 dikurangi H1, yaitu 36 dikurangi 40 sama dengan min 4. Untuk mencari delta H-nya, ini adalah P2 dikurangi P1, yaitu adalah 1000 dikurangi 800 sama dengan 200. Nah, selanjutnya masuk ke rumus, yaitu masukkan delta H. Delta H-nya itu ada min 4, dan untuk delta P-nya itu ada 200. Dan P-nya sama H-nya itu adalah untuk P1 800 dan untuk H1 yaitu ada 40. Jadi min 4 bagi 40 sama dengan 10, terus 800 dibagi 200 itu ketemu minus 4. Jadi minus 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Elastisitas permintaan min 4 itu dianggap tidak ada, jadi hasilnya 0,4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surplus produsen dan surplus konsumen. Jadi surplus produsen merupakan harga rendah yang produsen jual sesuai ketentuan harganya. Surplus produsen menjelaskan harga jual yang diterima oleh produsen lebih besar dibandingkan dengan harga yang bersedia untuk menerimanya.
Sedangkan surplus konsumen itu merupakan harga yang dibayar oleh konsumen untuk sebuah produk barang atau jasa kurang dari harga yang telah konsumen bersedia untuk membayarnya. Surplus produsen dan juga konsumen dapat ditambahkan agar mendapatkan surplus total atau biasa yang disebut dengan surplus kesejahteraan total atau masyarakat. Surplus total dapat digunakan untuk menemukan kesejahteraan pasar. Apabila terjadi kesepakatan tentang harga dan kuantitas antara penjual dan pembeli, maka keseimbangan akan terjadi. Pada harga keseimbangan menggambarkan harga yang disetujui oleh produsen maupun konsumen. Daerah yang menggambarkan kesediaan produsen untuk melepaskan barangnya disebut surplus produsen, sedangkan daerah yang menggambarkan kesediaan konsumen untuk membeli disebut surplus konsumen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan surplus konsumen sama surplus produsen. Ya, seperti yang ada di gambar belakang itu, bagian di arsir biru itu namanya surplus konsumen, dan bagian di arsir warna krem itu surplus produsen. Di sini kan bentuknya segitiga ya, jadi kita menghitungnya menggunakan luas alas segitiga, yaitu A kali T per 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini dari bagian sebelah kiri dari surplus konsumen sama surplus produsen itu kan udah ada angka-angkanya. Kemudian di bagian bawah juga udah ada angkanya. Jadi tinggal kita masukin aja rumusnya. Cara ngitung surplus konsumen itu dari alas ya. Alasnya di sini udah tertulis 10. Kemudian dikali tinggi. Tingginya itu dari yang 10 sampai 5 itu. Jadi dalam kurung 10 kurangi 5 per 2. Berarti hasilnya 10 dikali 5 per 2. Yaitu sama dengan 25. Itu buat surplus konsumen. Selanjutnya surplus produsen, caranya itu sama, pakai alas kali tinggi per 2, karena alasnya sama 10, jadi kita masukin alasnya 10, kemudian tingginya itu 5 sama 3, jadi dalam kurung 5 dikurangi 3, per 2, ya maaf. Berarti hasilnya, berarti ditulisnya 10 dikali 2 per 2, sama dengan 10 ya. Nah, terus di sini karena udah diketahui surplus konsumen sama surplus produsennya, kita tinggal hitung surplus totalnya. Cara menghitung surplus total itu surplus konsumen ditambah sama surplus produsen. Nah, surplus konsumennya kan tadi 25. Kemudian surplus produsennya 10. Berarti ditambah aja. 25 ditambah 10 sama dengan 35. Jadi total dari surplus konsumen sama surplus produsen itu total dari surplus konsumen sama surplus produsen itu 35. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum harga dan keseimbangan baru. Dan di hukum harga dan keseimbangan baru itu ada yang namanya hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, apa sih hukum permintaan itu? Hukum permintaan adalah suatu permintaan produk barang atau layanan jasa yang akan meningkat bila harga di pasar sedang menurun. Sedangkan hukum penawaran akan meningkat bila harga produk barang atau layanan jasa di pasar sedang terjadi peningkatan harga. Jadi hukum harga keseimbangan adalah bila jumlah permintaan ternyata lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga pun akan meningkat. Sedangkan jika jumlah penawaran kenyataannya lebih besar daripada jumlah permintaan, maka harga pun akan menurun. Dan harga keseimbangan adalah harga yang terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga keseimbangan terbentuk ketika penjual dan pembeli menyepakati harga setelah melakukan tawar-menawar. Nah, dan di poin kedua saya akan menjelaskan tentang titik pergeseran keseimbangan. Nah, pergeseran titik keseimbangan dapat terjadi akibat perubahan permintaan atau penawaran. Beberapa contoh pergeseran titik keseimbangan adalah pergeseran kurva permintaan ke kanan yang menandakan adanya kenaikan jumlah barang yang diminta. Jika penawaran tidak berubah, maka harga dan jumlah barang yang terjual akan naik.
Sedangkan jika pergeseran kurva penawaran ke kiri yang menandakan adanya penurunan permintaan, harga barang akan mengalami penurunan. Nah, di sini ada proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan. Jadi proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Harga pasar akan terjadi karena faktor interaksi antara penjual yang melakukan kegiatan perdagangan dan pembeli yang melakukan kegiatan permintaan. Hal yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah bahwa proses interaksi tersebut harus dilakukan secara wajar, yang artinya proses tersebut adalah proses interaksi tawar-menawar harga harus dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga yang bisa menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan harga oleh pemerintah. Nah, kebijakan harga adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menentukan atau mengatur harga barang atau jasa yang ada di pasar. Nah, tujuannya sendiri itu adalah untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan produsen, serta untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas, seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jenis-jenis kebijakan harga sendiri itu ada dua. Yang pertama itu harga tertinggi atau prescaling. Nah, harga tertinggi adalah batas maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah harga barang atau jasa itu naik terlalu tinggi. Contohnya itu seperti pemerintah Indonesia itu menetapkan harga eceran barang pokok seperti beras dan minyak. Nah, tujuannya sendiri itu untuk melindungi konsumen, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah itu agar bisa membeli produk tersebut. Nah, tetapi harga tertinggi sendiri ini memiliki resiko. Yang pertama, itu ketika harga ditetapkan di bawah harga pasar, mungkin itu produsen tidak termotivasi untuk memproduksi barangnya lagi. Nah, dan bisa menyebabkan kelangkaan pada barang tersebut. Dan yang kedua itu munculnya black market. Nah, jika harga ada produk yang dijual di black market sendiri itu bisa harganya itu lebih tinggi dari yang harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada harga terendah atau price floor. Nah, harga terendah ini adalah batas minimum harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi produsen. Contohnya itu seperti produsen pertanian itu seperti padi. Nah, tujuannya itu untuk melindungi pendapatan petani agar tidak jatuh terlalu rendah ketika harga di pasar sendiri itu turun. Nah, resikonya ketika harga ditetapkan di atas harga pasar itu bisa terjadi kelebihan pasokan di mana produksi itu melebihi permintaan. Yang kedua itu ada produsen itu mungkin memproduksi barang meskipun tidak ada permintaan. Nah, ini biasanya itu bisa menyebabkan pemborosan sumber daya. Nah, dampak kebijakan harga itu memiliki dampak yang signifikan, yang maupun positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya itu konsumen itu mendapatkan jaminan harga yang terjangkau untuk barang-barang pokok. Nah, yang kedua itu dengan mengontrol harga itu pemerintah dapat mencegah gejolak sosial yang disebabkan oleh lonjakan harga yang drastis. Yang ketiga itu dalam beberapa kasus harga terendah itu dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Nah, ini biasanya disebut dengan stimulus untuk produksi. Yang kedua itu ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya sendiri itu adalah kebijakan harga itu dapat mengganggu mekanisme pasar alami, ya, menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang kedua itu produsen itu mungkin mengurangi kualitas barang untuk menekan biaya produksi ketika harga dikendalikan. Nah, kualitas barang itu bisa turun disebabkan produsen itu mengurangi kualitas barang untuk menekan biaya produksinya. Yang ketiga itu adalah ketidakpastian harga itu dapat mengurangi insentif bagi produsen untuk berinovasi. Contoh kasus di Indonesia itu seperti kebijakan harga beras. Pemerintah itu telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk melindungi konsumen. Namun pada banyak kesempatan harga tersebut itu justru di bawah biaya produksi petani yang menyebabkan kelangkaan beras di pasar. Nah, dampaknya petani itu merasa tidak diuntungkan
dan mengurangi produksinya, yang pada gilirannya menyebabkan harga beras itu meroket ketika terjadi kekurangan pasokan. Yang kedua, contohnya adalah yang kedua itu kebijakan harga minyak goreng. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah itu menetapkan harga maksimum untuk minyak goreng untuk mengendalikan inflasi. Nah, meskipun ini itu sangat-sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli barang tersebut, justru banyak pedagang kesulitan untuk mendapatkan pasokan dan beberapa barang dijual di pasar gelap. Nah, barang yang dijual di pasar gelap sendiri ini justru harganya itu lebih mahal berkali-kali lipat daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Nah, pemerintah juga itu memiliki beberapa instrumen untuk kebijakannya. Yang pertama itu manajemen tenaga kerja dan produksi di sektor publik. Pemerintah itu dapat mengelola kekayaan publik dengan baik. Mengontrol produksi dan ketenaga kerjaan di bidang ini dapat berdampak besar pada perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua itu instrumen yang berkaitan dengan upaya untuk mendorong kegiatan sektor swasta. Di antaranya itu menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan distribusi faktor produksi atau al-hisbah, perlindungan bagi masyarakat yang lemah. Yang ketiga itu pricing policy, di mana negara yang meregulasi harga dengan cara intervensi pasar itu biasanya menetapkan harga atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. Pricing policy ini perlu dilakukan ketika pasar tidak dapat bersaing dengan sempurna sehingga harga yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat sendiri. Materi yang bisa disimpulkan yaitu harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen dan konsumen. Nah, dalam pembentukan harga pasar itu perlu adanya koefisien elastisitas dan surplus konsumen produsen, sedangkan harga keseimbangan pasar dapat terbentuk setelah adanya tawar-menawar.